Pagi jam 7 kira 15 menit acara di Kawitan. Kamu pemegang biasa diisi di ruang baik saya sebagai ketua DKM, Pak Sebagai Ketua Saberi, Pak Haji Tuto, Pak Haji Harun, Pak Haji Mariti yang biasa menjadi imam di masjid ini. Ibu tidak ada kata dan bahasa yang indah dan satu seperti dengan saya katakan tadi, selain kata mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kata terakhir minal a'idin wa fa'idin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim Allahumma siyamana wa siyamakum. Takbir. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaidhin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'aynin aniyah. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والطغى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang Aid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang Allah muliakan, yang Allah berikan, yang Allah limpahkan. Pagi ini Allah berikan izin untuk berada di Idul Fitri untuk kesekian kalinya. Kita diberikan izin oleh Allah untuk mengakhiri puasa Ramadan di sekian kalinya. Dan hari ini ada dua perasaan, perasaan bahagia dan perasaan sedih. Bahagia karena kita diizinkan usia kita sampai di bulan Ramadan. Bahagia karena Allah memberikan izin kita untuk ibadat di bulan Ramadan. Bahagia usia kita sampai hari ini masih diberikan izin oleh Allah untuk berkumpul dengan keluarga kita di bulan yang itu disucikan oleh Allah dan Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia karena kita sudah menuntaskan ibadah kita di akhir-akhir sisa bulan Ramadan sampai kita berada di Idul Fitri hari ini.
Kendati pun hari ini kita merasakan sedih. Sedih karena kita ditinggalkan Ramadan, yang kita tidak punya jaminan boleh jadi Ramadan yang kemarin adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Karena betapa banyak saudara kita yang Ramadan tahun lalu masih hidup, lalu Ramadan kali ini sudah pergi meninggalkan kita. Mungkin Ramadan tahun depan Allah tidak memberikan kita kesempatan lagi. Sedih karena ibadah kita belum maksimal. Tarawih kita, tahajud kita, sedekah kita, tilawah Quran kita, ibadah kita tidak jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Sedih karena kita belum mendapatkan bisa jadi kemaksimalan dalam ibadah. Maka apapun yang kita lakukan hari ini, semoga sedikit amal soleh yang kita lakukan Allah terima, Allah makbul, Allah jadikan rahmat dan menjadikan ampunan, sehingga semua yang berada di Idul Fitri yang berkumpul di masjid ini, Allah takdirkan kita semua berkumpul dalam Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Salawat dan salam kita atur dan sampaikan kepada kekasih kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga, kita semua selaku umat yang senantiasa taat dan insya Allah mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kekhususan bulan puasa ini spesial karena ibadahnya Allah langsung balas. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang nilai lipatannya 10 sampai 700 kali lipat. Tapi bulan Ramadan spesial, kullu amal ibni Adam, seluruh amal anak Adam lahu untuknya illa siyam, kecuali puasa. Huwa li wa ana jazibi. Puasa itu kata Allah dalam hadis qudsi ini, itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau Allah yang langsung membalas, maka lipatannya lebih daripada 700 kali lipat. Bahkan tidak ada orang kaya, bukan Bill Gates. Orang kaya itu bukan orang yang hartanya triliunan, tapi orang kaya adalah orang yang bisa mengambil pahala yang banyak di bulan Ramadan, karena pahala yang berlipat-lipat penuh dengan ampunan dan kesempatan kita untuk masuk ke dalam surga. Tetapi Ramadan kita belum sempurna. Karena Nabi SAW mengungkapkan rubba sa'imin abtahu min si'mil ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang di bulan Ramadan dia berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Dia puasa capek-capek enggak dapat pahala. Dia puasa capek-capek enggak dapat pahala yang berlipat dari Allah. Orang yang bagaimana ini? Maka Imam Ghazali membagi puasa itu menjadi 3 bagian. Shaumul umum, shaumul khusus, shaumul khususil khusus. Yang pertama puasa umum. Puasa umum adalah orang yang berpuasa hanya menahan dahaga dan haus, tapi mulutnya tak puasa, lidahnya tak puasa, telinganya tak puasa, matanya tak puasa. Ada yang kedua namanya shaumul khusus. Adalah orang yang berpuasa matanya, hatinya, mulutnya, telinganya. Karena yang musuh terbesar bukan orang lain. Musuh terbesar bukan musuh kita, bukan tetangga kita, bukan saudara kita, tapi musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Sehingga ketika Nabi perang Badar, maka Nabi SAW mengatakan perang yang paling sulit dilakukan umat Islam, perang pertama kali sampai Allah turunkan kepada tentara malaikat di perang itu. Maka Rasulullah mengatakan kita keluar dari perang yang kecil dan akan menuju perang yang paling besar. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa perang yang paling besar itu? Maka Nabi SAW mengungkapkan perang yang paling besar dalam hidup kita adalah memerangi hawa nafsu sendiri. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu afanta takunu alaihi wakila. Terangkan kepadaku orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Yang ketiga, puasa itu disebut dengan shaumul khususil khusus. Puasa orang yang khusus. Puasa orang yang bisa merubah dirinya, ketergantungannya bukan kepada dunia dan makhluk, tapi bergantungnya kepada Allah. Karena biasanya di bulan Idul Fitri ini banyak orang sedih, orang menangis, tapi tangisannya ada 2. Ada tangisan dunia, ada tangisan akhirat. Tangisan karena tersakiti, tangisan karena terzalimi,
tangisan karena manusia atau tangisan karena dunia. Sebanyak apapun kita menangis, maka hati akan makin gelisah. Tapi kalau nangisnya karena Allah, nangisnya karena akhirat, nangisnya karena dosa, tatmainul qulub, insya Allah akan menenangkan hati kita. Maka orang yang saubul khusus adalah orang yang menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang ayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makna daripada Al-Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, ya di sana disebut dengan ya nida. Kalau ada kalimat dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, berarti ayat itu diturunkan di Madinah. Tapi kalau ayat mengatakan ya ayyuhan nas, maka turunnya ayat itu di Mekah. Kenapa ayat tentang puasa turun di Madinah? Karena di Madinah orang-orang sudah beriman, sudah siap menerima beban. Apapun perintah dari Allah siap dilakukan dan dilaksanakan. Makanya perintah puasa ini hanya spesial orang yang beriman. Dan iman itu qaulun wa niyatun wa amalun. Diucapkan, diniatkan dengan hati dan dilakukan dengan amal perbuatan. Belum beriman kalau tak sholat, belum beriman kalau nggak puasa, belum beriman kalau tidak melaksanakan perintah Allah. Salah satu bukti keimanan, maka orang beriman harus dibuktikan gunung tinggi kan kudaki lautan kan puspamu. Maka ketika kita sekarang Idul Fitri ini kita sudah melaksanakan bagian daripada keimanan, yaitu puasa. Kutiba dari kata-kata yaktubu uktub. Kutiba ini fi'il madi majrur atau fi'il madi menceritakan kata-kata masa lampau. Artinya perintah puasa sudah terjadi bagi umat-umat sebelumnya. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Semua nabi-nabi ada perintah puasa sebagaimana perintah kepada umat kita Nabi Muhammad SAW. La'allakum, dalam ilmu nahu la'alla atau la'allakum disebut dengan harfut ta'roji. Harfut ta'roji itu tidak mungkin kita raih ketakwaan kecuali dengan kesungguhan. Kalau kita mau menggapai takwa, maka harus betul-betul dan sungguh-sungguh. La'allakum tattaqun, untuk menggapai takwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wassinamun nawahi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Sehingga Imam Musyairi mengatakan takwa itu dari 4 huruf of wawu iya. Apa itu takwa? Of wawu iya. Orang yang takwa menghasilkan 4 unsur ini. Taknya adalah tawadhu, rendah hati, selalu melihat diri kurang dan orang lain mulia. Kalau hari ini kita masih melihat suami kita kesalahannya, berarti kita belum takwa. Kalau kita masih melihat tetangga kita kekurangannya, kita belum takwa. Kalau kita masih melihat kesalahan saudara kita, berarti kita belum takwa. Karena orang takwa dia menghindarkan dari sifat merasa diri paling benar, ujub, riya, sombong, takabur, hasad, iri, dengki, dendam. Jadi kalau hari ini kita masih melihat kekurangan kesalahan orang lain, maka belum takwa. Jangan mengarang pasti apa pasti juga deket. Mau mungkin pasti ada betul wau. Jangan deket, maka pasti surat kesayangan. Ketika Allah memberikan satu nikmat, Allah barengi dengan sejuta kebaikan. Ketika kita melihat kebaikan saudara kita, maka hilang keburukannya. Tapi kalau kita melihat kekurangan saudara kita, hilanglah semua kebaikannya. Suami, istri, banyak kebaikannya. Tapi kalau yang dilihat dari isi, dari suami, keburukannya, hilang semua kebaikannya. Tetangga, sahabat, saudara, maka orang tawadhu adalah orang yang selalu merasa salah. Makanya orang yang merasa benar itu salah dan orang yang merasa salah itu benar. Orang yang tawadhu itu dia rendah hati. Bahkan melihat orang itu selalu mulia. Dia orang miskin, dia anggap mulia. Ya Allah, mungkin dia yang ke surga duluan. Karena dia miskin, dihisabnya lebih ringan daripada saya orang kaya. Lihat orang kaya, dia lihat kemuliaannya. Ya Allah, dia orang kaya. Dengan mudah dia sedekah, dengan mudah dia haji, dengan mudah dia Allah. Beda saya dengan orang miskin. Lihat orang yang muda, ya Allah anak muda, punya potensi. Beda dengan saya yang sudah tua. Dia dosanya masih sedikit, sedangkan dosa saya masih besar. Lihat orang tua, ya Allah dia orang tua sepuh, sudah berpengalaman di hidupnya. Beda dengan saya anak muda. Lihat orang bodoh, ya Allah dia orang bodoh. Mungkin dia melakukan amal tanpa dia tahu. Dia melakukan dosa tanpa dia tahu.
sehingga dia diampuni semua dosa-dosanya. Beda dengan saya orang berilmu, saya tahu tapi belum tentu saya amalkan. Lihat orang pintar, ya Allah, kepintarannya Engkau angkat derajat di dunia dan di akhirat. Dia orang pintar, takwa agama, maka dia lakukan semuanya berlandaskan ilmu. Beda dengan saya orang yang bodoh. Maka pribadi tawadhu bukan orang yang pribadi yang angkuh. Diturunkannya iblis padahal dia penghuni surga. Diusirnya iblis dari surga padahal dia lebih awal ke surga, lebih senior di surga. Kenapa diusir dari surga? Ada wastakbar, karena merasa dirinya hebat, karena merasa dirinya sombong. Ketika disujud kepada Nabi Adam, maka iblis mengatakan, kenapa saya harus sujud kepada Nabi Adam? Adam dibuat dari tanah, sedangkan saya dibuat dari api. Saya lebih mulia daripada Adam. Tidak mau saya sujud kepada Adam. Kalau ada orang yang tidak mau memaafkan saudaranya, berarti pribadinya angkuh. Kalau ada orang yang tidak mau memaafkan orang lain, berarti angkuh. Kalau ada orang yang selalu melihat kejelekan sahabatnya, tetangganya, saudaranya, berarti angkuh. Maka orang yang takwa, maka taknya kata Imam Musyairi, tawadhu. Yang kedua, apa itu? Qanaah. Orang takwa itu dia menerima apapun yang Allah berikan tanpa mengeluh, tanpa membandingkan dengan siapapun. Manakala kita hari ini sudah mulai membandingkan dengan orang lain, maka saat itu kita sedang tidak bertakwa. Manakala hidup kita merasa sedih karena tidak punya uang, banyak cicilan, di sana sini susah, hidup merasa sulit, berarti kita belum takwa. Karena orang takwa itu selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang yang takwa itu melepas diri dari apa yang tidak dibolehkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Kata Allah mabuk haram, dia tinggalkan. Kata Allah judi haram, dia tinggalkan. Kata Allah zina haram, dia tinggalkan. Kata Allah pergi ke dukun musyrik haram, dia tinggalkan. Kata Allah ghibah haram, dia tinggalkan. Kata Allah bermusuhan dengan tetangga haram, dia tinggalkan. Semua yang Allah tidak suka, dia tinggalkan. Dan semua yang Allah suka, dia lakukan. Maka itu disebut dengan wara'. Ianya adalah yakin, totalitas keyakinan kepada Allah tanpa ada keraguan. Yakin kepada hari akhirat. Karena dunia ini sementara. Banyak orang sedih gara-gara dunia. Banyak orang stres gara-gara dunia. Banyak orang depresi gara-gara dunia. Padahal seharusnya kita stres gara-gara akhirat. Dunia ini 1 hari 24 jam. Akhirat itu 1 hari 1000 tahun. Kalau kita bagi 24 dibagi 1000 berarti 0,024. Kalau 0,024 kita kali dengan umur kita di dunia, rata-rata 70 tahun, berarti 0,024 kali 70 berarti 1,7 jam. Kalau kita sekarang umurnya 70 tahun, di akhirat baru 1,7 jam. Kalau hari ini kita sedih gara-gara dunia, stres gara-gara dunia, maka hukum dunia bertasyabbuh lebih. Hari ini banyak orang yang depresi gara-gara dunia. Pernah nggak kita stres gara-gara amal kita sedikit? Pernah nggak kita stres gara-gara ketinggalan sholat berjamaah? Pernah nggak kita stres gara-gara Ramadan ini kita belum khatam Al-Quran? Pernah nggak kita sedih gara-gara kurangnya sedekah dan amal soleh? Kebanyakan kita sedih karena kurang THR. Kebanyakan sedih karena tidak ada baju lebaran. Kebanyakan sedih karena tidak ada uang. Maka rubah kesedihan kita orang-orang yang takwa, keyakinan totalitas kepada Allah yang membuat masalah dunia menjadi kecil. Masalah yang paling besar di dunia ini bukanlah dunia, tapi masalah yang besar dalam hidup kita ketika kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang keempat, pribadi yang takwa adalah pribadi yang memiliki kepekaan sosial. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fulanatun sawman nahar wa taqumul lail wa tu'ti jiran nahar qala kita fil nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Muawiyah, dia berkata, sekelompok sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahli ibadah malam, ahli ibadah, ahli salat, ahli zikir, tetapi dia suka menyakiti tetangganya. Maka Nabi mengatakan, hiya fil nar, la perempuan itu ahli neraka.
fulanatun tusalli wal maktubati wa tusaddaq. Kata sahabat berkata, ya Rasulullah, perempuan itu menunaikan salat 5 waktu, bersedekah. Apa sedekah? Wala tu'ti jiranaha, tetapi dia menyakiti tetangganya. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, hiya fil jannah atau hiya fil nar. Jadi pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga kita, pentingnya kita berbuat baik kepada sesama kita. Maka kalau hari ini pulang dari sini, kita sama-sama ikhlaskan. Karena orang yang memaafkan bagian dari pribadi yang takwa. Salah satu orang yang takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yunfiquna mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang berinfak, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, itu bagian dari takwa. Belum dikatakan orang takwa kalau kita tidak memaafkan orang. Apalagi sampai memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannah qatilur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang perlu diperhatikan dalam hubungan kita dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah memerintahkan supaya kita jangan menyembah selain daripada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Kata Allah, wala taqul lahumā uff, jangan berkata, wala tanharhumā, jangan membangkang, sekali-kali jangan membentak orang tua kita. Qawlan karīmā, dan berkatalah yang mulia kepada ibu dan bapak kita. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak kita membentak orang tua kita? Berapa banyak kita menyakiti hati kedua orang tua kita? Berapa banyak orang tua kita sedih karena perbuatan kita? Berapa banyak kita melakukan kesalahan kepada orang tua kita? Tidak ada orang yang lebih mulia di dunia ini. Hatta dia presiden, hatta dia pejabat, hatta dia raja sekalipun, melebihi kedua orang tua kita. Banyak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Banyak yang tidak mau mengurus orang tuanya. Padahal surga kita ada pada orang tua kita hari ini. Saking kesalnya ngurus orang tua sampai kita bentak-bentak orang tua kita. Saking kesalnya kita ngurus orang tua sampai kita sakiti hati orang tua kita. Jangan pernah berharap kita mendapatkan kemuliaan daripada Allah tanpa ridho daripada orang tua. Maka hari ini kesempatan bagi kita yang masih punya ibu dan bapak, minta maaf pada orang tua kita. Sujud di hadapannya, minta ridhonya, muliakan mereka, bahagiakan mereka. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, jadikan kita jadi pribadi yang soleh, sehingga doa kita, amal soleh kita, sedekah kita, kebaikan kita mengalir untuk ibu dan bapak kita. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah faqad wahul jannah. Nabi bersabda, barang siapa yang memuliakan orang alim, berarti ia telah memuliakan aku. Barang siapa yang memuliakanku, berarti memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Ini dalam hadis, riwayat hadis. Bagaimana kita harus memuliakan hari ini bukan hanya tetangga, orang tua, tapi muliakan ulama-ulama. Termasuk pendiri Pondok Pesantren Al-Ghazaliyah. Orang tua kami, Kiai Haji Ghazali. Sangat banyak jasa beliau mencetak para ahli Quran. Ta'limkan doa-doa kita kepada guru-guru kita. Hari ini kita masih lulus. Hari ini berdirinya masjid. Hari ini berdirinya pengajian. Hari ini masih ada pondok pesantren. Hari ini hadirnya para ulama dan para ustaz. Orang-orang yang berilmu, itu adalah jasa para ulama-ulama. Maka muliakan orang-orang alim. Karena musibah terbesar ketika satu penduduk ditinggalkan oleh orang-orang alim, guru-guru kita. Hari ini di Idul Fitri ini, law kunta amira ahadan ayyasjuda li ahadin amaratul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh menyuruh seorang makhluk untuk sujud kepada makhluk lagi, kata Nabi,
Aku akan perintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Siapa yang harus kita minta maaf hari ini? Suami kita. Ada seorang sahabat yang ditanya, wahai Safiyah, bagaimana kau dengan suamimu? Biasa saja ya Rasulullah. Kalau aku bisa layani, aku layani suamiku. Tapi kalau aku tak bisa, aku biarkan saja suamiku. Maka Nabi mengatakan, bagaimana aku berlaku demikian, sedangkan surgamu pada suamimu. Ibu, berapa banyak kita membentak suami kita? Mungkin hatinya tidak ikhlas dan tidak ikhlas. Berapa banyak hatinya terluka dengan kelelahannya. Berapa banyak kesalahan suami-suami kita, kesalahan kita sebagai istri kepada suami kita, yang kita tidak mentaati suami kita, tidak taati, tidak hormat, bahkan kedudukannya lebih mulia, sama dengan kedudukan kita kepada orang tua kita. Hari ini kita minta maaf kepada istri dan anak-anak kita, karena bapak-bapak hari ini puluhan usahakum wa ahlikum nara. Bapak sebagai imam, mungkin bapak menjadi imam belum amanah. Anak kita tidak didik, kita biarkan, istri kita biarkan. Padahal semua adalah tanggung jawab kita dunia akhirat. Ada yang rumah, ada yang nikah. Tidak boleh kita menghina istri kita, anak-anak kita. Tidak boleh menghakimnya, memukulnya. Berapa banyak kita sebagai suami kita tanggung jawab kepada istri dan anak-anak kita. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena al-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi pada rumah tangga. Hari ini memuliakan ketakwaan kita kepada Allah, meminta maaf kepada apa yang kita kenal. Mungkin ada dosa yang terasa maupun tidak terasa. Ikhlaskan, bebaskan. Ada dendam, ada luka, ada hati yang tidak ikhlas. Maka berusaha untuk mengikhlaskan, berusaha untuk memaafkan. Rangkul saudara kita, rangkul keluarga kita, rangkul suami kita, rangkul istri dan anak-anak kita, rangkul semua orang yang kita kenal, lalu mintalah maaf, mintalah ridhonya, minta keikhlasannya. Doakan keluarga kita agar kumpul di surga. Doakan sahabat dan keluarga kita, ayah kita, guru-guru kita, sahabat kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia. Bayangkan wajahnya, doakan di hari yang fitri ini, karena mereka semua menantikan doa-doa kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana fi 'ilmina wa 'id 'alaina wa 'udhu man 'aiduhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبية وإرغاما لمن جد به وكفر أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه الغرر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانهوا عما نهى عنه وأنذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمره بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحته بقدسه قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita tundukkan hati kita hari ini kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa Allah lebih dekat daripada ular leher kita hari ini. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salli wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'ti mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan lana min kulli sharrin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا توبة نصوحا. Ya Allah, berikan kesempatan taubat sebelum meninggalkan dunia ini ya Allah. Taubatan qablal maut, berikan kesempatan taubat sebelum maut menjemput kami. Rahmatan indal maut, berikan rahmat sebelum maut menjemput kami. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni semua dosa-dosa kami ketika maut sudah menjemput kami. Allahumma tawwil alaina sakaratil maut. Kalaupun kau hendak cabut nyawa kami hari ini, esok ataupun lusa, kami tidak punya jaminan esok ataupun lusa masih hidup ya. Kalaupun kematian menjemput kami, mudah-mudahan matikan kami dalam keadaan iman, matikan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam keadaan beribadah, matikan kami dalam keadaan pikir, matikan kami dalam keadaan rukuk dan sujud, matikan kami dalam mengingatmu, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Maafkan kami yang melupakan dengan kematian, maafkan kami yang lupa dengan kematian, maafkan kami yang hubbud dunya wa tasyaghul biha, terlalu cinta dengan dunia ini dan sibuk dengan dunia. Ilahana abduka al-afiq raja'a ila babik. Ya Allah yang mulia, hari ini di hari yang kau muliakan, di Idul Fitri 1445 Hijriah, ya Allah, kami mengetuk pintu rahmat-Mu. Ilahana abduka mujibu hadaka biludra, hamba-Mu yang berhubungan dengan dosa bersimpuh di hadapan-Mu. Kami akui ya Allah, maksiat kami banyak, maksiat kami banyak ya Allah. Beruntung hari ini kami masih dimuliakan oleh manusia, karena Kau masih menutupi aib-aib kami ya. Aku berikut binari sampai apa Kau akan bakar dosa telinga kami ya Allah. Karena telinga ini tidak samina wa aqana. Aku berikut binari lagi apa Kau akan bakar dosa mata kami ya Allah. Aku berikut binari lisani ya Allah, Kau akan bakar lisan kami. Karena lisan ini yang sulit zikir, sulit baca Quran, ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena lisan ini pernah menyakiti ibu dan bapak kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, saudara kami, tetangga kami. Karena lisan ini berbohong, ghibah, fitnah. Berapa banyak dosa lisan ini ya Allah. Aku beriku binari musnah, Kau akan makan seluruh tubuh kami. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ati nufusana taqwa, ya Allah, tanamkan sifat takwa ke dalam diri kami. Tanamkan tawadhu, tanamkan qanaah, tanamkan wara, tanamkan yakin, tanamkan ikhlas, tanamkan sabar, tanamkan tawadhu, tanamkan kami mudah memaafkan orang lain, tanamkan kami tawakal, tanamkan kami qanaah, tanamkan kami istiqamah, mudah kami masuk ke masjid,
mudah kami bangun malam tahajud, mudah kami baca Quran, mudah kami zikir, berikan kenikmatan kami dalam ibadah, berikan kami istiqamah, jangan jauhkan kami darimu ya Allah. Zakiha ya anta khairu man zakkaha. Ya Allah, bersihkan sebanyak apapun dosa kami, bersihkan sebanyak apapun penyakit hati kami, ria, sombong, ujub, takabur, hasad, iri, dengki. Kau berkata Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami sering zalim kepada diri kami sendiri. Betapapun kami tahu dosa kami ulang dosa, kami tahu maksiat kami ulang maksiat itu berulang-ulang, kami tahu ingkar kami ulang keingkaran itu berulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya ampuni ibu dan bapak kami. Ya Allah, ampuni dosa ibu dan bapak kami. Kalaupun keduanya masih hidup, ya Allah, muliakan keduanya, ya Allah, panjangkan umurnya, ya Allah, angkat kesulitannya, ya Allah, bahagiakan keduanya, ya Allah. Izinkan kami bisa berbakti kepada ibu dan bapak kami, ya Allah, membahagiakan keduanya di sisa akhir hidupnya, ya Allah. Kalau sampai ibu bapak kami uzur, sakit, izinkan kedua tangan ini dengan ikhlas dan sabar mengurus ibu dan bapak kami, ya Allah. Kalaupun ibu dan bapak kami sudah tidak ada, ya Allah, sampaikan doa kebaikan amal soleh sedekah dari anaknya dan keluarganya, ya Allah. Tenangkan di kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman di antara taman-taman surga, ya Allah. Ya Allah, muliakan guru-guru kami, ulama-ulama kami, kiai-kiai kami. Ya Allah, tenangkan di kuburnya, ya Allah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan keluarga kami ahli surga. Berikan hidayah kepada keluarga kami, anggota keluarga kami yang tersesat, ya Allah. Jadikan kami imam yang amanah, imam yang mendidik keluarga kami, imam yang menuntun keluarga kami ke surga, ya Allah. Jangan jadikan istri, anak dan keturunan kami yang menjerumuskan kami ke jurang neraka. Jadikan kami menjadi istri yang salehah, istri yang saminah wa ta'ana, istri yang berbakti kepadamu, ya Allah, kepada suami kami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.